Sobat Insta, suatu kali seorang anak dari penjual atau pengasong, dia sudah melakukan perjalanan yang panjang. Dia berjalan kaki karena memang dia tidak punya uang untuk menempuh perjalanan dengan transportasi. Dan sehingga di dalam perjalanan itu, anak yang miskin ini merasa kelaparan. Lalu dia berusaha untuk merogoh uang di sakunya, dan setelah dilihat ternyata uangnya tidak cukup untuk membeli nasi atau makanan pada waktu itu. Dia mengurungkan niatnya untuk membeli karena uangnya memang tidak cukup. Di tengah suasana kelaparan itu, dia mau memberanikan diri untuk mendatangi satu rumah tertentu di daerah itu. Lalu dia mulai mendatangi satu rumah, berharap nanti dia bisa meminta nasi untuk dimakannya karena dia sudah kelaparan. Ketika seorang wanita keluar dari rumah itu, wanita itu sangat tahu kalau anak ini sedang kelaparan. Tapi si bocah ini tidak berani untuk mengungkapkan permintaannya. Dia tidak berani meminta nasi. Entah mungkin karena takut ataupun hal-hal yang lain. Namun si wanita itu sudah tahu bahwasanya anak atau bocah ini kelaparan. Lalu dia tanya kepada anak ini, "Kamu mau minta apa? Kamu mau ingin saya memberi apa?" Si anak ini mengatakan, "Saya ingin minta air saja." Jadi dia tidak berani mengungkapkan bahwa dia sebenarnya mau minta nasi untuk dimakan. Kemudian wanita itu mengeluarkan segelas susu. "Ya, ini kamu minum, semoga ini menjadi energi, menjadi kekuatan buat kamu, ya, dan kamu jadi kuat kembali." Lalu anak ini meminum susu ini sampai habis. Kemudian anak ini berkata kepada wanita itu, "Ibu, saya harus bayar berapa untuk segelas susu ini?" Ibu itu menjawab demikian, "Tidak usah membayar, ini gratis, ini saya kasihkan buat kamu supaya kamu punya kekuatan kembali." Si anak itu tentu senang dan dia berkata, "Terima kasih atas pertolongan ibu. Pertolongan ibu ini tidak akan pernah saya lupakan dalam kehidupan saya sampai seterusnya." Kemudian selang beberapa waktu berlalu, dan suatu kali ada seorang wanita, dan wanita itu adalah ibu yang menolong anak itu tadi, sedang mengalami sakit. Dia mengidap penyakit yang membuat kondisinya semakin kritis. Lalu dari rumah sakit yang menanganinya merujuk kepada seorang dokter yang terkemuka di rumah sakit yang besar itu. Dari rumah sakit merujuk untuk Dr. Howard Kelly untuk menangani wanita itu yang sedang sakit kritis itu. Kemudian Dr. Howard Kelly ini melihat identitas dari wanita ini, fotonya, kemudian alamatnya, dan seterusnya. Lalu Howard Kelly mulai melakukan visitasi, mendatangi wanita ini, kemudian menulis segala macam, dan juga melaporkan tentunya kepada para perawat tentang perkembangan dan seterusnya. Dia menangani dengan sungguh-sungguh, dia menangani wanita ini dengan profesional dan penuh kasih. Lalu setelah wanita itu mulai pulih, tiba waktunya untuk pulang tentunya. Dan tiba waktunya juga untuk menyelesaikan administrasi atau biaya-biaya selama dirawat di rumah sakit. Kemudian alangkah terkejutnya wanita itu ketika melihat tagihan. Jadi kertas tagihannya itu
tertulis demikian, sudah lunas. Sudah lunas dibayar dengan segelas susu berapa tahun yang silam. Kemudian Dr. Howard Kelly ini menemui wanita ini. Ibu sudah sehat, dan betapa kagetnya wanita itu ternyata dokter yang menangani dia adalah bocah yang dulu berapa tahun silam yang dia tolong dengan memberi segelas susu buat dia. Ternyata anak itu bertumbuh menjadi besar, pandai, dan menjadi dokter yang ternama di kota itu. Dan anak itu juga yang menangani, bahkan melakukan perawatan sehingga wanita ini menjadi sembuh dan pulih kembali. Inilah cerita yang luar biasa, di mana orang yang berbagi kebaikan, orang yang menolong, yang memberi pertolongan kepada orang lain dengan kerelaan hati, maka mendapat sesuatu yang luar biasa, bahkan di luar pemikirannya. Inilah bagaimana cara Tuhan juga menolong orang-orang yang ada di dunia ini. Sobat Instan, 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi tentu banyak hal dalam hal ini. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, bisa materi, bisa tenaga, dan macam-macam. Talenta, bakat, kemampuan kita untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan juga memberi kepada orang lain, sesama kita. Siapa orang yang di sekitar kita, kita bisa memberi asalkan dengan kerelaan hati. Memang yang pertama, yang utama adalah memberi kepada Tuhan, lalu juga kepada sesama, yang tentu harus dilandasi dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati, bukan dengan terpaksa ataupun sungkan. Tidak, Tuhan tidak mengajarkan itu, ya. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya yakin wanita itu yang menolong Howard Kelly ini, dia memberi dengan sukacita, bukan paksaan, bahkan dengan kasih yang tulus. Sehingga berapa tahun kemudian ternyata dia juga menerima kebaikan pertolongan dari orang yang telah ditolongnya. Ini contoh bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa. Dengan caranya dia bisa menolong kita. Ketika kita juga belajar untuk memberi pertolongan, memberi macam-macam segala hal dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati dan bukan dengan paksaan. Ingat, Tuhan Allah mengasihi kita yang memberi dengan sukacita. Karena itu Sobat Insta semuanya, mari kita memberi apapun itu. Materi, pertolongan, tenaga, pikiran, ide, dan seterusnya dengan kerelaan hati. Dan ingat, Allah mengasihi kita yang memberi dengan sukacita. Sobat Insta semuanya, kerelaan dalam memberi akan membuat Anda berdecak kagum akan keajaiban Tuhan yang akan diberikan pada Anda. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.